Nggak susah Bu nyari orang untuk bantu? Untuk bantu, puji Tuhan selama ini tetap ada dari Tinggal jemaat colek yang gitu ya? Iya. Jemaat Tanjung itu dia mampu tapi kebanyakan takut gitu. Takut jadi pengurus. Sebenarnya punya potensi mampu, tapi takut gitu loh. Ya nggak takut sopo Pak? Ya itu enggak tahu. Bakal Jemaat Tanjung, tak banyak orang tahu cerita sejarahnya. Mungkin ada juga yang tidak tahu awal berdirinya dan bagaimana proses perkembangannya. Padahal mereka sudah memiliki banyak cerita, narasi tentang langkah juang menjadi gereja. Belasan tahun sudah ada bersama dengan kita, ikut berjuang dalam langkah derap yang sama untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Malam hari ini kita akan berbincang tentang topik ada apa di Tanjung. Telah hadir dua narasumber yang sudah ngelotok betul bahasanya orang Jawa terkait dengan kehidupan jemaat di Tanjung. Langsung saja kita berbincang dengan mereka, Penatua Kris Minarse dan Bapak Petrus Suwiknyo. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Pak Mario. Ya, kompak ya toh. Mantap. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Baik Tuhan, ya. baik Pak. Ini kali pertama sesudah pandemi saya menginjakan kaki di gereja ini, Pak. Iya, Iya, iya. betul Pak. Betul ya? Iya, Baru betul. pertama kali Iya. dibuka. Oke. Nah, Pak Wik dan Bu Kris, sudah berapa lama sih Jemaat Tanjung ini eksis ada? Mulai kapan? Ya kalau perjalanan Jemaat Tanjung ada itu diperkirakan tahun 1967. Itu sudah ada. Sudah ada 67 ya, 1967 berarti sekarang 53 53 tahunan. Kurang lebihnya. Kurang ya. lebih Iya, segitu. sekitar. Betul Iya, ya? Pak, iya. Iya. 67 sudah ada dalam bentuk apa, Pak? Ya pada awal itu kan masih bentuk persekutuan di rumah ya, belum ada gereja, tapi istilahnya itu hanya rumah ibadah. Oke. Jadi ibadah di dalam rumah begitu. Ibadah Pak di Mario. dalam rumah. Ya, artinya sudah ada benih-benih gereja begitu ya? Iya. Iya. Oke. Nah, boleh tidak diceritakan singkat saja sejarah adanya Bajem Tanjung ini? Singkat boleh, panjang Iya. juga boleh Pak Wik. Iya Pak Mario, terima kasih. Ya sebenarnya kalau keberadaan Gereja Tanjung sebelum di GKI itu kan gereja utusan Pantekosta ya. Waktu itu yang pertama kali masuk di Gereja Tanjung sini itu Bapak dan Ibu Taman Aji. Nah pada waktu itu beliaunya ini yang menjadi orang dipakai Tuhan masuk desa sini. Ini beliau ini hanya ngomong gini, Tuhan tolong buat saya itu dikirimi teman-teman untuk bersama-sama beribadah. Doanya seperti itu. Kisaran tahun 67 itu hanya beberapa orang datang, itu terus diajak doa sampai malam. Setiap hari itu doa sampai malam, itu bertahun-tahun hingga akhirnya berdiri sebuah persekutuan ya. Jadi persekutuannya itu ya cukup banyak. Dulu itu di sebelah rumah situ. Lah sekitar tahun 90 kalau tidak salah itu baru ini dibangun tempat ibadah ini. Jadi awalnya 67 ibadah di rumah-rumah, lalu kemudian ada persekutuan doa, Iya. dan mulailah gereja. Iya. Waktu itu namanya GUP, betul Gereja ya? Utusan Pantekosta. Iya. Oke,
Gereja Utusan Pantekosta. Sampai tahun berapa itu Pak? Dan akhirnya menjadi GKI. Kalau jadi GKI itu tahun Sekitar mendekati tahun 90-an 7 itu Pak. 97. Iya. Oke. Nah. 97 dari GUP menjadi GKI, bergabung dengan Iya. menjadi GKI. Iya, begitu ya? bergabung Iya. dengan Oke. GKI Kediri. Nanti ada topik sendiri yang akan membahas soal itu. Nah, sebagai informasi awal Pak Wek dan juga Bu Kris, berapa jumlah jemaat sampai hari ini atau yang aktif dari awal berdiri sampai hari ini sejauh mana perkembangannya? Kalau waktu awal-awal itu sampai 150, hampir 150, tapi perkembangannya memang ada kendala Pak. Ada yang karena pernikahan, akhirnya ikut pasangannya, dan waktu kami gabung di GKI itu ada sekitar hampir 100 yang aktif. Oke, sampai hari ini ya. Kalau sampai hari ini kan memang ada beberapa yang sudah keluar kota juga. Kalau sampai hari ini sekitar 80-an. 80-an Iya. ya. Apa yang menyebabkan faktor selain tadi menikah, apakah ada faktor lain yang mengurangi kehadiran jemaat atau keaktifan jemaat? Ya, Faktor apa saja? kebanyakan mereka ya tadi kalau mereka sudah dewasa gitu, mereka kadang kerja luar terus dapat pasangan hidup tidak seiman, akhirnya keluar gitu. Itu yang faktor yang paling banyak itu. Makanya faktor itu paling faktor banyak. yang paling banyak itu. Jadi waktu memilih pasangan akhirnya meninggalkan gereja gitu. Bu Kris ada tambahan? Dan juga ini kan karena sudah akhirnya GUP di Tanjung ini kan pecah jadi 2 kan Pak. Nah sebagian kan tetap bernaung di bawah bendera GUP dan kami yang sebagian bergabung ke GKI. Oke, artinya ada sejarah GUP, lalu terjadi perpecahan, yang satu tetap GUP, yang sebelah satu ikut GKI. GKI. Iya, betul. Pertanyaannya lalu Bu, sempat ngalami shock culture enggak? Artinya kan ada perbedaan ya, Iya, betul, dari betul. tata ibadah, dari teologi, dari ajaran dan macam-macam. Perbedaannya di sana sini. Sempat mengalami shock culture enggak? Ya pasti sempat lah Pak ya. Oke. Namanya dulu kan kami ini aliran Pantai Kosta ya Pak. Oke. Nah ke GKI itu kan jadi Protestan ya Pak ya. Dari tata cara ibadahnya sudah berbeda, pengajarannya juga sudah berbeda. Tapi itu kami lalui karena ada banyak dukungan saat itu dari Majelis GKI Kediri, juga dari saat itu Pak Suryadi, Pak Pendeta Suryadi, dan pendampingannya ada Bu Titik Yulianto, ada Bu Sari Islanti, almarhum Pak Billy Rahmat, juga Pak Roni Suwono. Mereka-mereka lah yang membimbing kami untuk kami dapat dipersiapkan masuk dan mengikuti liturgi dan tata cara yang ada di GKI. Oke. Artinya awalnya sempat shock culture, ada Betul. perbedaan di sana Iya. sini, tapi kemudian ditolong untuk menyesuaikan diri. Iya betul. Nah, lalu proses penyesuaian diri salah satu contohnya seperti apa Bu? Ya ini pendampingan dari, karena kan tidak mungkin langsung dari yang GUP, Pantai Kosta yang biasanya kita hanya datang beribadah, tepuk tangan. Nah yang mencolok kan perbandingannya itu Pak, kalau dulu tepuk tangan, terus almarhum Pak Taman Haji itu penekanannya di bahasa lidah. Nah setelah kami ke GKI kan ibadahnya lebih hikmat, ya, tanpa tepuk tangan, tapi kami memahami dan itu lebih tertata Pak. Dari segi liturgi itu lebih tertata daripada saat kami belum masuk di GKI. Ya, pendampingannya sementara saat-saat itu hanya kita persekutuan, jadi tetap di bawah persekutuan, didampingi dengan beliau yang saya sebutkan diantaranya itu, dan sambil mengenalkan juga Pak Sutopo, almarhum Bapak Sutopo, ya, yang mengenalkan kami untuk ke GKI pertama kali, Pak Sutopo dan rekan-rekan itu tadi, dan terus mendorong untuk pengenalan ajarannya juga. Dari Pak Wek ada tambahan? Iya.
Kelihatannya seperti sudah disampaikan Bu Kris Kris, ya, ya, seperti itu. Ya memang waktu itu Pak Topo pelan-pelan mengajari liturgi. Nanti waktu berdiri diajari kamu berdiri, nah duduk, baca firman, berdiri dan sebagainya. Itu pelan-pelan Pak Topo pun juga bantu ya untuk melatih. Juga yang paling banyak yaitu Bu Titik, Bu Sari itu aktif dari udan-udan direwangi udan-udan, banjir itu banjir. Ya, Ya. artinya tidak begitu saja bergabung, tentu habis itu ada penyesuaian Iya, yang ditolong betul. melalui pelatihan-pelatihan Iya. dari yang tadinya tepuk tangan kenceng gitu ya, Iya, semangat, begitu iya. mau tepuk tangan GKI. Iya betul Pak. Mungkin Begitu ya. yang agak mempermudah itu kan kalau di utusan Pantai Kosta di sini itu waktu itu kan belum ada ya penyembahan yang karismatik seperti yang kebanyakan sekarang itu. Belum sampai di situ, hanya yang disampaikan Bu Kris tadi hanya bahasa lidah, karunia penglihatan itu yang menjadi fokus. Jadi setiap persekutuan doa sampai malam-malam ya ditekankan di situ. Oke, dan setelah menjadi GKI bahasa lidah harus mengalami penyesuaian. Iya. Atau dengan kata lain saya katakan bukan penyesuaian ya. Lebih memahami kulturnya GKI seperti apa. Iya. Iya. Begitu ya. Dan juga bahasa lidah itu kan sudah generasi orang tua kami kesini Bapak Taman Haji sudah tidak begitu aktif tahun 90-an itu karena kondisi kesehatannya, Iya. jadi lebih mempermudah untuk penyesuaiannya Pak. Oke, syukur kepada Allah. Amin. Nah, Pak Wek dan juga Bu Kris, harapan Bajem Tanjung dan saya kira bakal jemaat di tempat lain adalah salah satunya menjadi jemaat yang dewasa dan mandiri. Ada harapan itu ya? Iya, Bu Kris. Pasti ada Pak. Pasti ada. Pasti Oke. ada Pak. Pertanyaannya lalu, upaya apa yang sudah, sedang, dan mungkin akan diperjuangkan agar harapan ini bukan hanya sekedar utopia atau sesuatu yang sulit terjangkau, tapi kita pasti bisa mewujudkan harapan ini. Memang yang dikatakan tadi ya Pak ya, shock kultur itu kami mengalami, dan balik lagi di GKI Kediri itu sangat tertib administrasi. Nah, yang sudah kami lakukan memang kami harus mengejar untuk tertib administrasi ini ya Pak ya. Jadi mulai pendataan jemaat dan yang lain-lain itu kami sudah mulai memperbarui, mengikuti apa yang sudah dilakukan di GKI Kediri. Itu satu yang sudah kita laksanakan. Dan yang kedua, saat ini yang sangat penting juga ya Pak ya, itu kami sedang pengurusan untuk legalitas. Legalitas baik, karena kita bernaung di GKI, kita harus mengurus legalitasnya. Dan puji Tuhan, Majelis GKI Kediri juga sudah membentuk tim legalitas untuk menolong kami dalam rangka kerinduan untuk menjadi jemaat yang dewasa. Itu Pak. Ya. Sudah disampaikan Bu Kris ya, harapannya seperti itu. Jadi memang kita mendukung dari usaha-usaha dari tim legalitas ini, jadi seluruh jemaat mendukung sehingga akan segera terwujudlah angan-angan punya tempat ibadah yang sifatnya permanen gitu. Oke. Legal ya Pak Legal ya. gitu. Legal ya. Iya. Tapi untuk menjadi dewasa itu kan tidak cukup legal ya Pak ya. Belum. Betul Pak ya. Legal dulu nanti mikir dewasa. Tapi kami Babel juga ini Pak, lagi giat untuk mengajak jemaat lebih aktif dalam bergereja. Oh. Baik sebagai jemaat maupun berpartisipasi di dalam pelayanan. Terus memotivasi itu Pak. Oke. Artinya itu yang perlu, karena juga menjadi dewasa itu kan berarti salah satu syaratnya kan adalah jemaat dewasa berapa ya? 100 ya, Iya. 100 tercatat sekitar, ya. iya. Nah, oke, itu hal-hal yang sudah, sedang dan akan diupayakan oleh Bajem Tanjung. Nah, Pak Wek dan Bu Kris, kalau kita berbicara tentang gereja, kita pasti juga akan berbicara tentang potensi yang dilihat, yang bisa dibanggakan. Untuk tadi harapannya menjadi dewasa,
tentu kan ada potensi yang sudah dilihat. Apa yang sudah dilihat potensi yang dimiliki oleh Bajem Tanjung? Potensi yang ada di Bajem Tanjung yang menopang kehidupan berjemaat itu kalau yang saya rasakan guyub rukun atau kepedulian sesama anggota jemaat. Oke. Boleh gambarkan sedikit guyub rukunnya seperti apa? Apa enggak pernah gelut, enggak pernah berantem? Kalau itu ya namanya berkumpul dengan banyak orang, Oke. masalah itu pasti ada Pak. Masalah itu pasti ada. Ya. Tinggal kita cara penyelesaiannya. Tapi untuk guyub rukun ini memang sangat kami rasakan Pak. Contohnya kalau ada kegiatan gereja yang membutuhkan penanganan banyak orang dan kami menginfokan ke jemaat, banyak kepedulian dari jemaat. Baik dari bapak-bapaknya juga ibu-ibunya. Enggak susah Bu nyari orang untuk bantu? Untuk bantu puji Tuhan selama ini tetap ada dari Tinggal jemaat colek yang gitu ya? Ya, kalau apa kita memerlukan tenaga dari jemaat dengan bersukacita bisa berkumpul, Pak. Oke, syukur kepada Allah. Ya, Pak Wek? selain itu Pak Mario, jadi untuk guyub rukunnya Jemaat Tanjung itu khususnya di Kespel ya, pelayanan kesaksian khususnya di pelayanan orang meninggal gitu ya. Kedukaan. Itu kedukaan. Oke. Itu biasanya tanpa harus disuruh atau diminta itu langsung semuanya itu guyub rukun nangani hingga sampai selesai. Jadi bah itu keluarga atau bukan atau tetangga itu kalau dia dekat mesti terlibat langsung gitu. Oke, Jadi, nangani ini maksudnya apa Pak Wek? Ya termasuk memandikan, Oke. mempersiapkan menghias dan sebagainya itu jemaat itu langsung gitu. Jadi biarpun ada kespel tapi jemaat yang lain rukun guyub langsung Oke. cepat selesai Nggak gitu. pandang dia kaya miskin begitu Pak Wek ya? Tidak ada. Jadi tidak pernah ada perbedaan semacam itu. Oke, pokok begitu ada yang meninggal, kematian, bergerak bersama, Iya. mulai dari memandikan, Iya, betul, Pak. masuk no peti, Iya. sampai pemakamannya sampai selesai. pemakaman. Oke. Dan itu menjadi kesaksian yang indah untuk Desa Tanjung ini, Pak. Dari kami jemaat di Tanjung ini, khususnya untuk kedukaan ini memang kalau satu nanti sudah tahu ada kedukaan dan mengkontak yang lainnya, kita mesti langsung apapun kegiatan kita mesti kita mengutamakan ini, Pak. Syukur kepada Allah. Karena memang situasi kedukaan ini itulah yang menguji yang namanya persahabatan, ya toh? Betul, Pak. Kadang kan sahabat datang hanya di kala senang, begitu kala duka lupa. Ya toh? Nah, selain potensi yang mau saya tanyakan juga rintangan atau hambatan apa sih yang pernah dialami atau sedang dialami oleh Bajem Tanjung hari ini? Yang tentu rintangan, hambatan, dan tantangan ini mempengaruhi hidup persekutuan pelayanan dan kesaksian Bajem Tanjung sebagai gereja. Apa saja rintangan yang dihadapi, yang dialami? Ya memang tidak dipungkiri Pak, rintangan itu ada. Kalau yang saya rasakan ini Pak, di Bapel, Badan Pelayanan. Itu kami kan memang harus banyak-banyak belajar ya Pak ya, dari GKI Kediri melalui setiap pembinaan yang diadakan. Cuman terkadang respek dari sininya, dari Bapel di Tanjung itu masih kurang. Jadi itu untuk kepengurusan itu Pak yang saya rasakan. Dan kalau untuk berjemaat ini kurang ada bimbingan ya Pak ya. Kami kurang ada tenaga bimbingan untuk kemajuan jemaat. Karena selama ini kan gereja Kediri ada pendeta, itu lumayan Pak. Setelah tidak ada pendeta itu kan penggembalaannya sangat kurang. Jadi orang-orang di Tanjung ini, jemaat di Tanjung ini hampir seperti tidak pernah bertemu dengan pengerja. Kalau dulu, waktu masih dulu MJ itu sangat peduli. Maksudnya gini, pelaksanaannya bukan hanya sekedar ibadah setiap minggu, tapi ada kunjungan dan ada perhatian sampai ke rumah-rumah. Tapi itu zamannya Bu Sari, Bu Titi, Pak Nyoman itu. Nah, kesini itu agak ya itu jarang. tadi hanya untuk kegiatan-kegiatan gereja. Jadi untuk yang lain-lainnya kurang. Nah, itu
tantangan kami Pak. Jadi bisa mengendorkan juga semangat bergereja di Jemaat Tanjung. Dan perlu ditambahkan untuk misalnya kalau membentuk pengurus-pengurus itu harus diberikan motivasi yang kuat, sehingga karena Jemaat Tanjung itu dia mampu tapi kebanyakan takut gitu. Takut jadi pengurus. Sebenarnya punya potensi mampu tapi takut gitu loh. Ya nggak takut sopo Pak? Ya itu enggak tahu. Makanya nanti tugasnya Mas Mario untuk memberikan dorongan motivasi supaya mereka tidak punya rasa takut jadi pengurus. Begitu ya? Ya. Jadi takut tanpa alasan? Iya, iya. Mungkin minder Pak. Ya. Oh lebih ke minder. Iya. Jadi itu yang menyebabkan kemudian bisakah dikatakan salah satu hal yang cukup perlu mendapat perhatian adalah regenerasi? Betul Pak, Betul. regenerasi Iya, kepengurusan. Oke. Jadi merasa tidak mampu, sekalipun sebenarnya kami memandang beliau-beliau itu mampu, tetapi ya itu tadi mungkin merasa kurang percaya diri atau minder, akhirnya terkadang ada kesulitan di regenerasinya Pak. Oke. Apakah ada iklim yang mungkin ya katakanlah tidak support sehingga orang ini kemudian minder atau menarik diri dari tadi Pak W katakan takut ya toh, takut itu kan bisa minder, bisa kemudian ada perasaan wah iklimnya enggak mendukung ini. Ada ya? Ada perasaan begitu maksudnya. Apakah itu terjadi di Bajem Tanjung? Kalau iklim seperti itu Kalau support sebenarnya kami mensupport. Iya. Support Ya, ya? Iya. tapi puji Tuhan Pak, untuk kepengurusan yang akan datang ini ada beberapa wajah baru. Oh oke. Wajah baru Bu ya? Iya. Betul. Bukan stok lama. Bukan, benar-benar baru ini Pak. Benar-benar Iya, baru ya. betul. Nah, bagaimana itu cara merekrutnya Bu? Kok bisa dapat wajah baru? Memang beliau ini belum terlibat, belum sama sekali terlibat, apalagi di BPH Bapel. Nah, tapi sekali lagi kami mendatangi dan kami meyakinkan bahwa tidak berjalan sendiri, tetapi selalu ada pendampingan dari senior-senior yang sudah sering duduk di Bapel. Oke. Itu yang menjadikan mereka juga ada iklim support ya, Iya. support system bagi mereka yang Iya. baru. Iya. Betul, Nah, Pak. selama Bajem Tanjung ada, pernah enggak mendapat ancaman dari masyarakat? Kelihatannya enggak pernah tuh Pak Mario. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Sedangkan Selama ini. kita selama ini puji Tuhan kan kita setidaknya sudah beberapa tahun yang lalu setiap Natal kita keluar untuk dekat dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan diakonia Natal. Sehingga masyarakat itu merespon sangat baik. Jadi masyarakat memandang bahwa gereja di Tanjung itu adalah gereja yang baik. Jadi rasanya belum pernah ya ada suara atau apa misalnya, wah gerejawi gak resmi dan sebagainya, tidak pernah ada. Justru masyarakat merasakan kehadiran gereja di Tanjung ini, dia merasakan gerejanya kok apik men ya gitu. Jadi dari kesaksian banyak orang. Jadi bukan hanya mereka yang diberi diakonnya saja, tapi juga orang-orang lain sekitarnya. Gerejanya kok apik men gitu. Jadi mereka merasakan kehadiran gereja ada di Tanjung ini, khususnya gerejanya Pak Taman. Jadi di GKI Bajem Tanjung ini dikenalnya itu gerejanya Pak Taman, bukan gereja GKI. Oh, gerejanya Pak Taman. Iya, Oke. karena memang cikal bakalnya kan Pak Taman, dikenalnya seperti itu. Ya. Mungkin Bu Kres? Bu Kres ada tambahan? Iya Pak, kalau untuk dampak kesaksian seperti yang dibicarakan Pak Petrus, memang kita sudah beberapa tahun menjalin itu, terutama Natal. Jadi kita berbagi kasih Natal. Nah, kalau dulu kami yang mengunjungi Pak. Jadi kami mengunjungi dari rumah ke rumah mbah-mbah yang sepuh itu dan mereka sangat terhibur. Bahkan ada yang sakit dan akhirnya setelah mendapatkan diakonia itu dia sangat terhibur, bersukacita. Dan besoknya dipanggil Tuhan dalam kondisi yang sukacita Pak. Itu merupakan satu sukacita buat kami karena di saat terakhirnya membawa sukacita buat beliau. Dan bukan hanya itu saja Pak, biasanya kalau masa MPHB, nah
Pak Mario tadi sudah saya jelaskan bahwa jemaat di sini maksimal itu 80-an. Tapi kalau kami mengadakan acara sehat bersama masyarakat, nah itu bisa sampai 200 lebih Pak. Nah sangat antusias, masyarakat di Tanjung sangat antusias dengan apa yang kita lakukan. Dan mereka sudah tidak segan lagi untuk datang ke gereja, mengunjungi gereja. Itu buat orang-orang tua dan anak-anak. Nah untuk Natal kami juga mengundang anak-anak, teman-teman dari anak-anak sekolah minggu yang bukan anak Tuhan. Dan juga antusias, orang tuanya juga ikut datang. Oke, artinya kan gereja Tanjung ini kalau boleh saya bilang gereja tanpa tembok yang membuka batas. Iya. Terbuka terhadap masyarakat. Iya Pak. Dan justru ketika gereja berdampak positif di tengah masyarakat, ada dukungan yang diberikan. Iya, puji Tuhan. Bahkan mungkin dilindungi ya. Iya, betul Pak. Tuhan. Jadi Ada apa yang menangkap seperti itu. Iya, jadi nggak ada kekhawatiran dari kami karena hubungan antara masyarakat dengan gereja sangat harmonis Pak. Juga Puji dengan Tuhan. tokoh-tokoh muslim pun juga sangat baik. Iya. Sehingga kita juga oleh saudara muslim dikenal kita dekat, sehingga kita untuk hal-hal rintangan yang sifatnya apa ya, ancaman-ancaman itu puji Tuhan kok enggak ada Syukur gitu. kepada Allah. Iya. Artinya jemaat Tanjung kalau beribadah dengan perasaan yang nyaman, Nyaman. Iya. damai sejahtera. Iya. Karena tidak ada masalah dengan masyarakat. Iya, ya. Pak, betul. Oke. Nah, ada nggak Bapak Ibu kekhawatiran sebagai jemaat di masa mendatang? Kekhawatiran apa yang dimiliki oleh Bajem Tanjung di masa mendatang? Ada nggak? Kalau dari dalam Pak, ini regenerasi itu. Karena kan kami gereja kecil dan pemuda-pemudinya juga bisa dihitung. Nah, Sedikit. kalau mereka nanti setelah lulus SMA dan kuliah, nah itu mereka banyak keluar kota dan yang di dalam sini akhirnya generasi mudanya kurang. Nah, Pak Wik? Iya. Kalau dari sudut legal gereja seperti itu, kalau kekhawatiran untuk bergereja, takutnya itu kalau apa ya, kekurangan kepengurusan itu yang kadang-kadang saya khawatir, waduh gila pengurus kok angan, tapi harapan saya, tapi puji Tuhan saya yakin nanti untuk generasi yang muda-muda ini dengan hadirnya Pak Mario akan terdorong disupport semangat jadi pengurus yang baik gitu. Dan pesan kepada Bima supaya enggak gondol pemudinya Tanjung ya. Oh, nanti mesti harus permisi lewat saya dulu. Oke. Bu Kris dan Pak Wik. Iya. Harapan apa yang dimiliki oleh Bu Kris dan Pak Wik bagi jemaat Tanjung? Harapan apa? harapannya kalau dari jemaat ya, jemaat lebih semangat lagi di dalam bergereja. Terus para bapel lebih giat menambah pengetahuan untuk persiapan dewasa nanti. Jadi kalau misal ada pembinaan-pembinaan yang diadakan di Kediri, ayo semangat ya. Jangan yang datang itu. Nah, yang dikenal akhirnya hanya itu. Padahal orang Tanjung itu banyak. Nah, saya berharap bapel ayo menambah lagi pengetahuannya tentang bergereja. Kalau ada pembinaan-pembinaan, yuk semangat datang. Dan untuk jemaat ya ini tadi Pak, untuk lebih semangat lagi dalam mendukung setiap kegiatan yang diadakan di gereja. Karena itu juga salah satu sarana untuk kita lebih tumbuh di dalam bergereja. Itu Pak. Ya, sama Pak Mario. Jadi harapannya supaya jemaat rajin ibadah, kita guyup terus membangun gereja kita ini semakin maju dan semakin dewasa. Itu harapannya Pak Mario. Jadi supaya jemaatnya tambah banyak gitu, harapannya seperti itu. Yakin pasti bisa. Yakin itu pasti Amin. bisa. Oke, demikian Bapak Ibu dan saudara narasi yang boleh dibagikan oleh Pak Wik dan juga Bu Kris. Terima kasih karena Sama-sama, bersedia membagikan narasi bagi setiap kita yang mengikuti acara Sebelah Mata. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya.
lambaikan tangan tanda perpisahan. Halo. Ya. Terima kasih Pak Wek dan Ya, terima Chris kasih juga untuk Pak Mario. waktunya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Cerita perjalanan Bajem Tanjung ternyata sudah panjang. Ada harapan untuk menjadi jemaat yang dewasa. Tapi masih banyak hal harus dipersiapkan. Mulai dari menggali potensi yang masih harus dikembangkan, membangun hidup persekutuan yang saling menopang, mengembangkan hidup kesaksian dan pelayanan bagi masyarakat sekitar. Dan segala upaya yang dilakukan hanya demi satu tujuan, memuliakan nama Tuhan melalui GKI Bajem Tanjung. Inilah Sebelah Mata episode yang ke-22. Kita akan berjumpa di Sebelah Mata episode yang selanjutnya. Tetap di Sebelah Mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Sampai jumpa.